sekalian yang hadir dalam ibadah virtual di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta dan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kebenaran firman Tuhan dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Debbie Galangi Tohata, Pendeta Pelum GPIB yang berstudi di STT Jakarta. Kiranya ibadah ini membawa sukacita bagi kita sekalian. Menikmati sinar mentari pagi menembus pepohonan, menyinari hamparan sungai dan kebun, memberikan rasa damai dan sukacita. Walau perjalanan pelayanan begitu berat, menembus derasnya arus sungai, menghadang lumpur di jalanan, melewati hutan-hutan lebat, ada ketakutan dan keraguan merajai hati. Tetapi kasih kepada Tuhan mampu mengalahkannya. Semangat dan cinta kepada jemaat menjadi nyanyian hati untuk tetap berdiri kokoh dalam pelayanan. Dan ketika kaki melangkah meninggalkan tempat berpijak, ada sukacita yang tak terlukiskan. Membentuk kenangan yang indah seorang pelayan tentang pos pelayanan dan kesaksian. Membangun dalam cinta, menabur dalam kasih, dan menuai dalam sukacita. Ada segudang pengalaman, cerita, dan kenangan tentang pelayanan dan kesaksian di GPIB. Para pendeta yang jauh di pelosok desa, yang sedang menggarap ladang Tuhan, jemaat-jemaat yang memiliki semangat dalam keterbatasan, dan kita yang berdiri di sini di tengah hiruk pikuknya kota, semuanya menjadi saksi tentang kebesaran Tuhan dalam perjalanan pelayanan GPIB. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Menikmati hadirat Tuhan dalam ucapan syukur dan pujian.
kita habiskan ibadah pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah nas pembimbing dari Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, di hadirat-Mu kami datang, menyembah dan mengagungkan kebesaran rahmat-Mu atas kami. Kami bersyukur atas hidup yang dianugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat beraktivitas dan menatap hari-hari hidup dengan optimis. Namun, terkadang kami mengandalkan diri kami sendiri, melupakan kekuatan cinta-Mu dan mengabaikan perintah-Mu. Sehingga kami mengalami kegagalan dalam juang hidup yang kami gumuli. Kami menjadi kecewa dan putus asa. Ya Bapa yang rahmani, pandanglah kami ketika saat ini kami merasa begitu gusar dan khawatir. Pandemi yang melanda hampir seluruh dunia menelan banyak korban jiwa, memisahkan banyak keluarga, bahkan menoreh duka yang dalam di hati. Pandemi ini sangat menggoyangkan iman dan percaya kami kepada. Kami berdoa dalam ketakutan, kami berteriak dalam diam, tertunduk lesu dalam sejuta tanya. Kapankah semua ini berakhir? Ya Bapa, ampunilah kami yang kurang percaya ini. Raihlah kami mendekati kepadamu. Kami rindu dekapan kasih-Mu di tengah beratnya beban hidup ini, di tengah situasi yang melanda kami saat ini. Kami sangat membutuhkan Engkau, Tuhan. Kami merindukan tempat bersandar agar kami mampu berdiri tegak dan menjadi sahabat bagi orang lain. Kasihanilah kami, Tuhan.
sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam segala kerendahan hati kami datang padamu ya Tuhan. Pada saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami betul-betul mengerti dan memahami firman ini, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah kepada kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah jemaat berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ke-11 berkata, "Camkanlah ini, orang yang
sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, seorang Rasul Paulus sebelum dia menjadi Paulus, kita tahu persis bahwa namanya adalah Saulus, dan ia mengalami suatu pertobatan. Kalau bicara soal pertobatan, Bapak Ibu, ini banyak versi, artinya tergantung pada orangnya. Ada orang yang sungguh-sungguh mengatakan bahwa saya mau bertobat dan betul-betul dia bertobat. Kalau bertobat berarti kan dia tidak mengulangi apa yang sebelumnya dia lakukan. Kalau dulu dia pernah banyak melakukan kesalahan, lalu dia memiliki sebuah komitmen bahwa saya mau bertobat dengan sungguh hati, maka dia tidak akan mengulangi hal yang sama. Dan itu tentu butuh perjuangan kan. Tapi ada orang yang ya karena situasi, kondisi, lalu begitu mudah dia mau mengatakan bahwa saya mau bertobat. Tapi sulit bagi dia untuk bertobat, lalu bisa saja dia kembali melakukan hal yang sama atau mungkin hal yang lain dari sebelumnya. Artinya tidak ada pertobatan yang serius yang dia lakukan. Seorang Rasul Paulus ketika Yesus menjamahnya, ketika Yesus mendatanginya, ada proses. Jadi orang bertobat itu tidak semudah membalikan telapak tangan Bapak Ibu. Dia harus berjalan dalam sebuah proses. Proses itulah yang akan membentuknya menjadi seorang yang sungguh-sungguh mau bertobat. Proses itu yang akan membuat dia merenung kembali, kalau saya boleh membahasakannya dalam bahasa saya. Dia mulai kembali ke belakang. Apa sih yang sudah saya lakukan di masa lalu? Lalu semua yang terjadi di masa lalu sekarang dia mau mengubahnya. Dan itu kan tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah sekali. Dan bagi seorang Rasul Paulus, dia betul-betul berkomitmen. Jadi ketika Tuhan menjamahnya, ketika Tuhan memulihkannya, dan ketika dia membuat satu komitmen bahwa dia mau setia dan serius mengikut Tuhan, maka dia berubah. Semua yang dulu itu dia tinggalkan. Makanya dari Saulus menjadi Paulus. Ada perubahan. Nama juga terjadi, perilaku hidup juga terjadi, karakteristik dari seorang Paulus juga itu terjadi. Karena total, ya, orang mau berubah itu harus total. Dan Paulus membuktikan hal itu. 14 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Alkitab yang Bapak Ibu baca, pada jemaat-jemaat yang ada kita bisa baca dan temukan dalam Alkitab Perjanjian Baru ini, membuktikan totalitasnya, membuktikan bahwa dia betul-betul mengabdikan dirinya, menghambakan dirinya kepada Yesus.
Dia betul-betul melaksanakan apa yang Yesus inginkan untuk dia lakukan. Dia betul-betul mau mengabdikan semua yang dia miliki. Yang dia tahu bahwa apa yang dia punya, semua dulu yang dia miliki, pengetahuan dan sebagainya, itu tidak artinya kalau dia tidak memiliki Yesus dalam hidupnya. Dan sekarang dia sudah memiliki Yesus, dan Yesus tinggal di dalam dirinya, dan dia ada bersama dengan Yesus. Karena itu dia sungguh-sungguh total. Nah, karena totalitasnya itu Bapak Ibu, dia mau mengajarkan segala sesuatu kepada umat. Dia tidak peduli bahwa dia harus dipenjara, dia harus dicaci maki, dia harus difitnah dan sebagainya. Kan seorang Rasul Paulus punya masa lalu, Bapak Ibu. Siapa sih di antara kita yang tidak punya masa lalu? Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak ada orang yang mengingatnya? Pasti ada orang yang mengingat apa yang pernah kita lakukan. Dan kalau pertobatan itu terjadi, orang yang tidak suka dengan kita, dia bisa saja mengatakan, walah dulu dia seorang yang membenci seorang Kristen, dulu dia yang memimpin paling depan, dia yang bergerak di depan memimpin orang banyak untuk menyerang orang Kristen, dulu dan dulu. Orang akan mengingat apa yang buruk yang pernah kita lakukan. Seorang Rasul Paulus membuktikan bahwa semua itu dia anggap sampah. Dia berpikir bahwa tidak masalah. Ada konsekuensi yang harus ditanggungnya dari sebuah pertobatan, kan Bapak Ibu. Ada kesiapan mental. Orang bisa berjalan menembus semua itu, Bapak Ibu. Maksud saya menembus, artinya dia bisa menghadapi semua itu karena mentalnya. Kalau dia tidak punya mental kesiapan hati yang kuat, selesai Bapak Ibu. Dia akan sebentar saja. Dia tidak akan bertahan lama. Karena siapa yang bertahan lama dengan omongan orang, cemooh orang? Pasti kita nggak tahan Bapak Ibu. 1-2 kali mungkin kita masih kuat. Kalau itu terus menerus kita lemah. Tapi kita mau lihat dari seorang Rasul Paulus, dia tetap gigih. Dia tetap berusaha untuk mengajarkan hal baik. Karena bersumber pada Kristus dan pada pengalaman hidupnya. Bahwa dia mampu seperti ini karena Kristus. Itu yang mau disampaikan kepada jemaat di Korintus. Dia mau mengajarkan juga kepada jemaat di Korintus dalam bacaan kita pada saat ini. Kalau kita lihat judul dari lain itu kan memberi dengan sukacita membawa berkat. Dia mengajarkan tentang hal bagaimana kau memberi. Jemaat Korintus bukan jemaat yang miskin, jemaat yang kaya. Dia punya banyak sekali karunia. Tapi Rasul Paulus mau bilang bahwa dalam hal memberi itu berkaitan Bapak Ibu dengan hati. Ketika kita mau memberi sesuatu harus sukacita. Kan itu tergantung hati dan hanya kita dan Tuhan yang tahu sebenarnya hati kita itu seperti apa. Apakah kita sukacita dalam memberi atau saya memberi tapi hati ini sebenarnya tidak. Makanya Rasul Paulus bilang ayat 7 itu kan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sampai sini dulu Bapak Ibu. Kalau kita mau memberi, saya selalu mengatakan bahwa memberi itu pasti, ini kan satu tubuh Bapak Ibu. Tangan memberi, nggak mungkin dong hati ini tidak dikonek ke hati sini. Tangan ini dia bisa melaksanakan kalau ini rela kan. Kalau ini berbicara lari ke otak sini pasti jadi satu bagian. Nah Paulus mengatakan bahwa kalau kau memberi, berilah dalam kerelaan hati, jangan dengan paksa atau jangan dengan sedih hati. Itu yang tadi saya bilang, tangan kasih di sini bergumul. Itu sebenarnya saya nggak rela. Lu pas misalnya contoh ya Bapak Ibu, kita mau kasih persembahan nih, contoh yang sehari-hari saja lah. Ketika kita mau beri persembahan, begitu buka dompet atau karena kita tidak mempersiapkan dari rumah, lalu kita mau kasih persembahan, kita campur yang ada 100.000, 50.000. Ada orang yang relatif dia bisa kasih, tapi ada orang yang mikir, ya Tuhan 100.000, 50.000, aturan tadi saya mampir dulu tukar, aturan saya siapin, kan udah gak rela. Dia sudah gak rela lagi dalam memberi. Sementara dia mau beri untuk Tuhan yang kasih dia berkat itu. Itu yang Paulus mengatakan. Kalau untuk Tuhan saja kau gak rela, bagaimana kau bisa menolong orang lain dengan sukarela? Kalau untuk Tuhan saja kau berikan dengan paksa, dengan sedih hati, bagaimana kau bisa lakukan itu untuk orang lain? Itu yang sebenarnya Paulus mengajarkan. Untuk Tuhan yang tidak kelihatan saja kita perhitungkan kok.
kita ini manusianya. Enggak begitu Bapak Ibu. Konsep berpikir yang keliru sebenarnya. Harusnya ketika kita memberi dalam segala apapun, Rasul Paulus mengajarkan kau lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi kau sedang melakukannya untuk Tuhan. Sebab itu berikanlah dengan kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, tapi dengan ketulusan. Dalam ketulusan engkau memberi, maka kata firman Tuhan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupanmu. Tadi saya sempat bilang kan, masalah hati itu kita dengan Tuhan. Kita boleh tutup untuk orang lain, kita boleh sembunyi dari orang lain, tapi tidak untuk Tuhan. Dan itu fatal menurut saya. Harus ada, sama seperti doa kan begitu. Kita berdoa minta dari Tuhan, Tuhan tolong berkati pekerjaan saya, Tuhan tolong berkati rumah tangga saya, Tuhan berkati segala hal yang saya lakukan kerjakan. Tapi doa kita itu tidak sejalan dengan apa yang kita buat. Kan jadinya rancu. Kita minta A dari Tuhan, tapi yang kita lakukan B. Harusnya minta A dari Tuhan, kita lakukan juga A. Kalau kita minta supaya Tuhan berkati pekerjaan kita, maka lakukanlah pekerjaanmu dengan setia, taat, berjuang, menghadapi tantangan, pergumulan apapun dengan pekerjaanmu, kesulitan apapun, kau harus lakukan dengan baik. Itu sejalan antara doa dan apa yang kita lakukan. Jangan doanya saja kita minta dari Tuhan begitu amin, yang kita buat lain juga. Sama seperti persembahan hal yang sederhana. Begitu kita kasih, sudah ragu sebenarnya, tapi malu hati sama orang kiri kanan waktu itu ya, waktu kita masih berkumpul di gereja, yang ada kita lihat kiri dan kanan, aduh dia beri, saya kok nggak beri ya. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, memberi untuk Tuhan tuh Tuhan nggak paksa. Tuhan nggak bilang kau harus kasih, enggak. Kalau kau mau kasih pada saat itu ada padamu, berikanlah apa yang ada padamu. Sejanda miskin memberikan apa yang ada padanya. Dia tidak memaksakan sesuatu yang tidak ada padanya, tapi dia memberikan apa yang ada padanya dengan ketulusan hati. Dan itu jadi berkat. Makanya ketika kita diajar oleh firman Tuhan untuk melihat lebih lanjut, kita baca Allah sanggup melimpahkan, kan? Berkat Tuhan itu melimpah. Tuhan tidak tutup mata terhadap apa yang kita buat, Bapak Ibu, apa yang kita beri. Jangan pernah berpikir, Bapak Ibu, saya kasih contoh, saya kasih ke Tuhan 10.000, Tuhan kasih balik ke saya 10.000 juga dong Tuhan minimal. Kalau enggak berlipat-lipat, enggak mesti kita kasih Tuhan dalam bentuk materi, uang kita dapatnya materi juga, enggak juga kayak gitu Bapak Ibu. Bisa jadi kita memberi mungkin dengan materi, Tuhan kasih kekuatan, kesehatan, Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit, Tuhan berkati anak-anak kita. Itulah cara Tuhan memberkati kehidupan kita ketika kita memberi segala sesuatu dalam ketulusan dan tanpa paksaan. Jadi jangan selalu berpikir bahwa saya kasih ini ke Tuhan, Tuhan akan balas itu juga. Saya kasih persembahan 10 juta misalnya, aduh Tuhan sampai hari ini nggak dapat malah perusahaan saya semakin begini, usaha saya semakin ini, Tuhan, sudah salah. Nggak bisa Bapak Ibu kita punya pola pikir yang demikian. Tapi ketika engkau beri, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan engkau kekuatan. Tuhan beri engkau kemampuan, akan beri pikiran untuk terus mengembangkan potensi yang ada sehingga berkat-berkat itu datang. Kan berkat Tuhan, Harun itu kan dari pala jenggot Harun turun ke jubahnya, kan mengalir. Hari ini kita yang tabur, hari ini kita yang berjuang untuk anak cucu kita. Mungkin kita tidak menikmatinya, tapi anak cucu kita menikmatinya. Mungkin kita kan semakin kita menabung kan usia bertambah nih. Waktu kita kerja keras kan masih muda. Begitu kita memenuhi hasil, umur kita udah tua, umur kita udah bertambah. Anak udah mulai gede, siapa yang menikmati? Ya anak cucu. Itulah cara kerja Tuhan. Kita mau menikmati lagi untuk bersenang-senang seperti kita usia muda kan nggak mungkin, umurnya bertambah. Kerja keras umurnya bertambah terus. Jadi ya menikmati apa yang ada pada kita, memberikan dengan penuh sukacita, jangan dengan paksa. Sebab ini kan tadi ayat 10, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran berkat Tuhan. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu jujur dari dunia kita. Jadi percayalah, kita sedang memberi, ya kita diperlengkapi seperti Rasul Paulus untuk memperlengkapi orang lain.
Bapak Ibu Saudara dan saya diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang kita tahu di sini kan, camkanlah ayat 6 itu. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Lalu jangan berpikir begini nih, oh berarti saya kasih banyak supaya saya tuai banyak. Enggak, udah salah. Udah salah, baca lagi ayat 7. Jadi jangan cuma ayat 6, oh berarti saya kasih banyak, saya nabur banyak, tuai banyak. Oh, kita bilang itu kok. Ya, baca terus ayat-ayat seterusnya ya, supaya kita paham bahwa iya ya. Semakin banyak kita memberi, gak akan ada kekurangan dari kita, Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir kita akan kurang. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Saya memberi kepada orang itu akan mendoakan saya, dan doanya itu naik sampai kepada Tuhan, Tuhan memberkati saya kembali. Begitu seterusnya. Makanya saya diberkati untuk memberkati orang lain, orang yang diberkati itu akan berdoa pada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati saya. Begitu seterusnya kehidupan yang kita jalani dalam hidup ini. Jadi marilah Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa sama seperti Rasul Paulus, kita semua diberkati oleh Tuhan. Ya, bagaimanapun kondisi kita saat ini, mungkin kita dalam pendeta, Tuhan saya ini bergumul, saya punya pekerjaan sudah selesai, saya bergumul, bagaimana saya, Bapak Ibu, tidak harus menunggu kita punya banyak uang, tidak harus menunggu kita harus kaya raya, lalu kita mau menolong orang lain. Apa yang ada pada tenagamu, pemikiranmu, karunia talenta yang kau miliki, kau bisa pakai untuk menolong orang lain. Karena seringkali kita suka pakai ini. Nanti kalau saya sudah punya banyak uang, baru saya mau kasih persembahan. Begitu dapat banyak uang, pengeluaran juga begitu banyak. Lalu Tuhan nanti ya, saya banyak pengeluaran, ini itu. Akhirnya gak jadi beri. Jadi apa saja yang ada pada kita, lakukanlah ya. Kita semua diberkati Tuhan. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Percayalah, kita tidak akan pernah kekurangan. Tuhan akan mengisi setiap gunung-gunung kita dengan berkat-berkat yang Dia sediakan. Sebab Tuhan tahu apa yang terbaik bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Imani itu dengan sungguh, dan mujizat Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita semua. Amin.
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah jemaat berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas firman yang telah kami dengar. Engkau telah mengingatkan kami, Engkau telah menegur kami, bagaimana caranya kami memberi dalam ketulusan hati dan dengan penuh sukacita. Ajar kami untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami ini dengan penuh ketulusan, bukan untuk manusia, tetapi untuk Engkau ya Tuhan. Pada saat ini di dalam doa syafaat kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Pemerintah kami, Tuhan tolong, biarlah mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik, terlebih di dalam menghadapi berbagai persoalan, khususnya masalah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi pergumulan kami bahkan dunia. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami kepadamu. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, percaya bahwa kalau kami ada di situasi seperti ini, Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan mau membentuk kami menjadi orang-orang yang selalu menaruh pengharapan hanya pada Tuhan. Secara manusia Tuhan sungguh berat ketika kami harus kehilangan orang-orang yang kami kasihi dan kami cintai. Kami harus bergumul dan berjuang dengan pekerjaan kami. Bahkan kami harus kehilangan pekerjaan kami. Masalah-masalah mulai muncul dalam kehidupan rumah tangga kami. Pertengkaran antara kami suami istri, orang tua, anak-anak, bahkan dengan sesama. Ya Tuhan, berilah kami ketenangan. Berilah kami hati yang penuh dengan penguasaan diri, sehingga kami tidak salah dalam melangkah, tidak salah dalam memutuskan sesuatu dalam kehidupan kami. Tapi kami mau selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Memang tidak mudah bagi kami ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami, karena sesungguhnya kami hanyalah ciptaan-Mu. Engkaulah Sang Pencipta kami. Oleh karena itu, ajar kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Ajar kami untuk selalu menaruh harapan pada-Mu ya Tuhan, setiap saat, setiap waktu. Hidup dan matinya kami ada dalam genggaman tangan-Mu. Kami tidak pernah tahu juga apa yang akan terjadi ke depan. Kami tidak pernah tahu apa yang akan menimpa kehidupan kami. Namun kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati setiap kami, khususnya jemaat-Mu GPIB, Jemaat Menabuh Kasih. Tuhan Yesus, kiranya Engkau senantiasa memberkati Pendeta Umi Rahayu bersama dengan Ibu Nona, bahkan juga Penatua Diaken, unit-unit misioner, bahkan juga BPPJ, panitia, karyawan, poster, semua yang terlibat ya Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Melewati masa-masa tersulit mengenai pandemi ini Tuhan, kami tetap melakukannya
Karena kami percaya bahwa Tuhan juga berjumpa dengan kami lewat media Zoom. Tuhan juga berjumpa dengan kami lewat media digital ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami yang ada di rumah, kami percaya Tuhan hadir saat ini setiap rumah-rumah jemaat-Mu. Dan biarlah apa yang menjadi pergumulan kami, bahkan sakit penyakit, masalah-masalah yang terjadi di sekitar kami, tolong kuatkan dan hiburkan kami Tuhan. Engkau juga memberkati apa yang menjadi harapan dari anak-anak kami. Masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Untuk pendidikan mereka, anak-anak kami ini Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati mereka. Mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Anak-anak yang selalu menuruti dan mendengar nasihat orang tua, yang selalu bersandar pada Tuhan meskipun mereka hadir di tengah-tengah dunia digital, di era digital, teknologi digital. Tapi mereka tetap percaya kepada mulia Tuhan. Mereka tidak mengandalkan apa yang terlihat, dan mereka tetap percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk para janda duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang terlantar, mereka yang tersisihkan. Tuhan Yesus tolong supaya di tengah kesendirian mereka, Engkau menjadi sahabat teman bagi mereka. Bahkan kami yang sudah lanjut usia, Tuhan Yesus kuatkan kami di hari tua kami Tuhan. Kebahagiaan kami adalah melihat kebahagiaan anak cucu kami. Oleh karena itu di tengah kelemahan kami karena usia kami yang telah lanjut, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Demikian juga ya Tuhan, pakai kami sebagai saluran berkat-Mu untuk menolong sesama kami dimanapun mereka berada. Dalam doa kami, dalam bantuan-bantuan yang kami berikan, terlebih dalam menopang program Pelkes TPIB. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara kami yang ada di pos-pos pelayanan, para pendeta yang Kau tempatkan di sana. Biarlah mereka juga Kau karyakan untuk juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong sesama. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami, atas apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Engkau cukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami perlukan. Karena itu kami sungguh berterima kasih kepada-Mu. Tumbuhkan kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Dalam kelemahan-kelemahan kami, dalam kekuatan kami percaya Tuhan, Engkau berjalan bersama dengan kami. Bersyukur juga dengan saudara-saudara kami yang Kau tambahkan 1 tahun usia kelahiran ataupun perkawinan. Biar sepanjang kebahagiaan yang mereka alami karena pertambahan usia kelahiran ataupun perkawinan, mereka boleh senantiasa bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Apa yang menjadi pergumulan dari jemaat-Mu di tempat ini, hamba juga berdoa dan serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Semua kami yang bertugas pada saat ini ya Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu. Dan jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang saat ini juga mengikutinya dari rumah, Tuhan juga memberkati mereka. Dan Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan dan perlukan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami kepada-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa.
saudaraku, bersyukurlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 27 berkata, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Tuhan memberkati persembahan terbaik yang saudara berikan kepadanya. Marilah kita berdiri dan berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan memberi yang diberikan kepada kami saat ini. Kami mohon Tuhan memberkati pemberian kami agar bermanfaat bagi pelayanan kasih yang kami lakukan sebagai gereja-Mu. Kuduskanlah hidup kami agar senantiasa memuliakan-Mu melalui karya hidup yang berkualitas. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kehidupan yang bermakna adalah ketika hidup kita dapat memberi manfaat bagi orang lain. Karena itu,
bangunlah kepedulian dalam diri kita, sehingga kita dapat menjadi pelopor cinta kasih Kristus kepada mereka yang merindukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.